Hari. Selamat malam Mas Hari. Selamat malam Pak Yusuf. Bisa mendengar suara Malam. saya Pak? Bisa. Ya, mohon maaf kalau nanti ada suara bising-bising ya Pak, karena kebetulan saya lagi di toko, lagi di pinggir toko saya, pinggir jalan, jadi banyak suara-suara ya. yang. Tapi tidak berkendaraan kan Pak? Tidak berkendaraan. Enggak. Ya. Biasanya saya berkendara Pak Yusuf. Malam ini saya lagi tidak berkendara. Ya. Takut bahaya Pak kalau Bapak berkendaraan. Ya oke, silakan Pak, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Ya, selamat malam Pak Ismail. Selamat malam. Salam kenal Pak. Saya Ari Pak. Saya sebenarnya nggak mau banyak pertanyaan sih ke Pak Ismail, tapi mau sedikit memberikan pengertian kepada para penonton juga, salah satunya karena kan Pak Ismail mengatakan bahwa salah satu yang membuat Pak Ismail itu keluar dari Islam adalah karena Pak Ismail membaca hadis-hadis ya Pak ya, yang menakutkan bagi Bapak katanya. Kalau boleh saya luruskan, jadi hadis itu kalau bagi kegunaan di Islam adalah sebagai penjelas Al-Quran Pak, karena Al-Quran sumbernya itu datangnya dari Allah, dan cara pemahamannya itu nggak bisa sembarangan orang main comot ayat kemudian mengartikan atau mentafsirkan dengan seenak perutnya gitu. Maka dibutuhkanlah seorang penjelas atau seorang pemberi penjelasan, yaitu Rasulullah, atau kalau dalam Islam itu adalah hadis Pak. Nah, seringkali yang terjadi adalah banyak hadis-hadis itu dipalsukan, sehingga orang kadang-kadang melihat hadis, oh hadis ini kok aneh, hadis ini menakutkan, atau hadis ini tidak nyambung. Padahal kalau kita telisik penjelasan para ulama, bisa jadi hadis yang kita dapatkan itu pertama hadisnya palsu atau maudhu, atau hadis itu doif atau lemah gitu, sehingga kita yang membacanya, menemukannya menjadi bingung, kok Islam begini gitu. Padahal Islam itu pada dasarnya indah Pak, segala sesuatu sudah tercerahkan, sudah terjelaskan dengan baik, apalagi tentang masalah akidah gitu. Sehingga agak mengherankan kalau misalnya orang menggunakan hadis-hadis doif, hadis-hadis maudhu, palsu, itu mempertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran. Memang kalau hadis doif atau maudhu pasti bertentangan Pak, karena bagi saya, bagi kami di Islam itu hadis, dalil-dalil yang sahih selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan dalil hadis yang dalil yang sahih juga. Maksudnya suatu ayat tidak akan bertentangan dengan ayat yang lainnya, dan ayat Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau misalnya ditemukan pertentangan, pasti itu hadisnya yang doif, atau jangan-jangan pemikiran kita yang doif, atau nggak nyampe dengan tafsiran hadis tersebut. Kemudian saya sebenarnya mau mengajak Pak Ismail berpikir begini Pak. Taruhlah kaum Kristen atau Islam sama-sama memandang agamanya yang paling benar gitu. Jadi di sini kita nggak perlu mempertentangkan siapa yang paling benar. Katakanlah pihak Kristen menganggap Kristen paling benar, umat Islam menganggap Islamlah yang paling benar. Kita berjalan berdampingan. Karena kalau di Islam itu, Mas Ari. Iya Pak. Ya, jangan terlalu panjang ya. Jadi mau bertanya, apa mau diskusi atau mau apa? Jadi ini supaya bisa terarah gitu ya. Meluruskan tadi Pak. Yang pertama, Ibu Sofiatul kalau ingin menanggapi silakan Ibu ya. Jadi ini supaya diskusinya bisa mengedukasi, karena masing-masing bisa memberikan ini pendapat dan ini. Mungkin saya tambahkan Pak Mas Hari gini. Kalau tadi mungkin Mas Hari tidak ikuti dari awal, ya. Jadi ketika saya bicara soal hadis, itu ada pertanyaan dari peserta
yang bertanya, apakah saya mengambil dari hadis atau dari Quran? Nah, saya jawab itu kalau saya tidak mengambil dari hadis, saya lebih banyak mengambil dari Quran dan dari silsilah. Nah, jadi kalau Pak Ismail, Pak Ismail, handsetnya bisa dicopot dulu Pak, baru dicolok lagi, soalnya ini handsetnya suaranya agak ini. Dicopot dulu baru dipasang lagi Pak. Suaranya Pak Ismail tidak terdengar Pak tadi Pak. Dicolok dipasang lagi Pak. Tes Oh, ya. coba Pak. Tes. Ya, sudah. Oke, cukup bagus. Agak dekat mic-nya, agak dekat Pak, agak dekat mic-nya, Ya, agak dekat ke mulut. Ya, oke. Coloknya agak pas Pak, agak masuk ke dalam ya Pak, colokannya. Sudah masuk. Sudah kedengaran kan? Ya, sudah jelas Pak. Oke. Silakan. Jadi Mas Hari, saya jelaskan bahwa saya tidak pernah mengambil dari hadis. Ketika saya juga mencari kebenaran, itu saya ambil dari sumber asli. Ya, saya tidak mau tergantung oleh hadis. Jadi hadis itu dapat kita kesampingkan. Ya, nah mengenai hal ini mungkin karena Mas Hari tidak ikuti dari awal, karena tidak dari awal jadi menangkapnya separuh. Jadi mungkin mohon diperkuat pertanyaannya, apa kira-kira yang menjadi kerisauan daripada Mas Haris? Mas Hari, terima kasih. Iya Pak. Jadi saya sebenarnya tidak ada kerisauan Pak. Saya cuma mau mengatakan begini Pak. Bagi kami di Islam itu tidak pernah memaksakan agama terhadap non-muslim. Karena di dalam Islam itu la ikraha fid din, Pak. Tidak ada paksaan dalam agama. Sedangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 kan Allah katakan jika kalian sesungguhnya jika kalian mau masuk, jika kalian mau kafir silahkan, jika kalian mau beriman silahkan. Jadi dalam Islam itu tidak pernah memaksakan gitu. Jadi tidak pernah khawatir terhadap orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian atau saya terhadap Pak Yusuf juga bahwa kami itu tidak pernah khawatir terhadap orang-orang yang keluar dari Islam dan memberikan kesaksian-kesaksian gitu. Yang kita khawatirkan itu bukan terhadap keluarnya Pak, tapi pernyataan-pernyataan yang tidak benar gitu Pak Yusuf. Jadi kami mau bilang bahwa kami agama Islam itu bukan memberikan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih apakah dia mau muslim atau dia mau kafir gitu. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 29 itu jelas Pak. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin itu artinya penegasan saja. Terima kasih Mas Hari. Mungkin kalau Mas Hari ikuti dari awal, maka terlihat dalam kesaksian saya tidak pernah atau tidak ada hal-hal yang membuat harus orang merasa punya kesulitan dalam mencari kebenaran, ya. Karena saya bersaksi tentang pengalaman saya mencari kebenaran, ya. Bagaimana saya menemukan kebenaran? Menurut saya yang saya anggap benar, baik saya terima pemicunya dari Quran maupun dari Alkitab, ya. Pemicu dari Al-Quran itu merangsang saya untuk saya mencari kebenaran yang lebih hakiki, ya. Karena kita semua mencari kebenaran yang hakiki. Apa yang benar? Bukan sekedar kitab yang benar. Kalau kitab yang benar itu kitab mati, dan yang kita gali adalah isinya, ya. Isinya yang kita gali, pemaknaannya yang kita gali. Sehingga kita menemukan kebenaran dari satu kalimat yang mungkin tadinya samar-samar menjadi sesuatu yang terang. Nah, itulah yang menjadi kesaksian saya. Jadi kalau soal kebenaran, itu adalah pilihan kita masing-masing. Kita boleh anggap apapun keyakinan kita menjadi benar, sesuai dengan keyakinan kita, dan perjumpaan kita masing-masing dengan pemilik sang kebenaran itu sendiri. Itu maksud saya, ya. Jadi Mas Hari boleh meyakini itu dan jangan takut dan jangan bimbang. Betul, tidak usah bimbang dengan kesaksian apapun, baik yang dari pihak sini ke sana, dari sini ke sana, nggak usah khawatir. Kalau kita sudah menemukan ketepatan yang tepat
dalam pendirian kita, kita tidak akan goncang dan tidak mudah digoncangkan. Benar Mas Haris. Jadi jangan khawatir, maju terus dan cari kebenaran. Itu saja pesan saya. Jadi saya tegaskan lagi Pak, betul Bapak sangat betul bahwa kami itu ketika masuk bukan untuk mempertanyakan kok pindah bukan mau menarik orang-orang yang sudah murtad kepada Islam lagi Pak, bukan Pak. Jadi biasanya kita itu termasuk Pak Yusuf juga dan semua pendengar, kita itu kadang-kadang masuk untuk meluruskan sebuah pemahaman-pemahaman yang sudah diucapkan dan keliru, sehingga kita kayaknya kok ini keliru nih, kita mau menjelaskan yang benar tuh begini. Karena kadang-kadang seringkali ketika seorang muslim menjelaskan dalam Al-Quran hadisnya itu pengertiannya begini, terus langsung disanggah, oh keliru gitu. Seharusnya kan nggak begitu kan Pak? Iya betul. Nah kalau Mas Haris sudah ikuti saya, apa yang kira-kira perlu disanggah atau hanya ditegaskan saja? Kalau memang nggak ada yang disanggah Pak, saya cuma menegaskan bahwa terima kasih kalau itu pasti akan akan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita ambil Pak. Amin. Tergantung hidayahnya. Ya betul. Nanti kita yang akan melihat sendiri siapa yang lebih benar, apakah Bapak atau kami atau saya gitu. Karena nanti kita akan melihat setelah kita mati. Amin. Ya. Bukan saja waktu mati Mas Hari, pada waktu hidup akan kelihatan. Dari perilakunya kelihatan nanti. Maksud saya dari perilaku. Kalau orang yang percaya pada Allah halik yang benar, tentu santun, ya, tentu akan memiliki berhadapan dan kesantunan yang baik, ya. Nggak mungkin Allah itu memiliki kekasaran dan kegarangan yang tidak terkendali, nggak ada, ya. Tadi saya bilang karena siapapun akan menganggap diri mereka yang paling benar, Pak. Enggak, kita bicara kebenaran, bukan kita bicara pribadi yang misalnya saya bicara tentang Mas Haris, nggak apa-apa. Kalau soal kebenaran itu adalah antara kita dengan pemilik kebenaran. Kalau kita antara hablum minanas, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa dipercaya, ya. Tapi antara kita sebagai hablum minallah, ya, antara kita dengan Allah, gitu. Jadi kita yang meyakini, nah itu. Nah, nanti munculnya dari kebenaran itu dari sikap perilaku, ya. Ya. Kalau perilaku kita baik, nanti akan terlihat. Misalnya Mas Ari jadi ustadz. Coba kalau ustadz, ya, tiap ustadz begitu ngajar ada salah sedikit nabokin murid, ya, salah sedikit ditendangin murid, ya, nggak ada pengampunan, nggak ada ramahnya, ya. Nah tentu perilaku itu kan akan dipertanyakan di dalam agama sendiri, kan kira-kira begitu. Apalagi di hadapan agama orang, kan gitu dong. Nah itu akan muncul, ya. Ada kan ustadz-ustadz yang juga perilakunya jahat, perilakunya tidak baik, ya. Nah di sini akan terlihat. Kalau dia ilmunya tinggi, pasti akan terlihat. Nggak mungkin tidak, ya. Nah, itu saja pesan saya. Ya kalau itu Pak, saya bisa membawakan sebuah kalimat yang sangat baik dari yang diucapkan oleh Khalifah Ali, Pak. Beliau katakan. Saya ke Pak Ari dulu, Pak. Pak Ari. Tolong Pak, Bapak jawab ini dulu, Pak. Karena tadi ada sesuatu yang mengganjal di saya, Pak. Tahu sebuah kalimat yang diucapkan oleh Enggak, sebentar Pak. Mumpung saya masih ingat, Pak. Takutnya lupa, Pak. Tadi kan Pak Ari kan bilang tadi bahwa Allah itu tidak melarang orang memilih kan, mau agama apa, mau percaya Islam, tidak percaya Islam, mau keluar, silakan. Tetapi saya mau tanya Pak Ari, ada Quran surat 2 ayat 191 mengatakan, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Yang pertama. Yang kedua, Quran surat 2 ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yang ketiga, ya, itu Quran surat Muhammad ayat 4, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka. Ini Mas Ari katakan tadi ini 180 derajat berbeda loh. Berarti orang yang keluar dari Islam itu darahnya halal. Bisa dibunuh.
Jadi kalau Pak Ari Firman katakan tadi itu damai, Islam sejuk, saya kira 180 derajat berbalik, Pak. Kita berkata yang jujur berdasarkan Quran Bapak sendiri yang mengatakan itu, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi. Sayyidina Ali pernah berkata, kenalilah kebenaran itu, niscaya engkau akan mengetahui siapa yang benar. Jangan mengenali kebenaran dari orangnya. Jadi jangan kita melihat si A yang benar atau si B yang benar. Karena kalau kebenaran orang per orang itu kebenaran subjektif, Pak. Tapi Mas Ari, kalau kebenaran dari sebentar Mas Ari. Iya, Pak. Mas Ari, ya silakan bicara tentang Al-Quran dan tentang Muhammad, ya. Kalau Sayyidina Ali nggak usah dibicarakan karena itu kan bukan sesuatu yang penting di dalam diskusi keagamaan. Silakan kalau Anda mau bicara tentang Muhammad atau Allah SBT atau Al-Quran silakan, ya. Kalau bicara tentang pribadi yang lain tidak usah, Pak. Ketika tadi saya mau bicara, makanya saya tanya Pak Ari tolong jawab tadi itu dulu ayat-ayat yang saya baca tadi itu Pak Ari. Tolong Bapak jelaskan dulu tuh supaya kita jangan salah persepsi tentang Quran Bapak gitu loh. Bahwa benar apakah ini ayat ini benar apa salah gitu loh, Pak. Yang saya baca tadi Quran surat 2 ayat 190, Quran surat 2 ayat 191 dan masih banyak ini, Pak. Ya, kalau saya mau ke Quran surat 9 ayat 123 juga sama, Pak. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Ya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Pak Ari tadi mengatakan orang berpindah agama dari Islam ke Kristen atau dari Islam ke Hindu, ke Buddha, itu Allah suruh memilih, silakan saja. Saya kira terbalik ini Pak, 180 derajat, karena ini ada ancaman di sini Pak. Bahwa Nabi Bapak mengatakan ini orang-orang yang pindah itu terancam nyawanya. Dan ini kita melihat dengan mata kepala kami di Indonesia juga banyak Pak. Orang-orang yang sudah berpindah itu dipersekusi dan diancam, bahkan mereka lari meninggalkan keluarga mereka. Karena mereka punya keluarga sendiri, ancam ingin membunuh mereka oleh karena perpindahan agama. Tapi kalau kita merasa Pak, agama itu adalah suatu yang universal, yang berhak seseorang memilih agamanya, kenapa mesti diancam dengan membunuh Pak? Nah ini yang Pak Ari harus jelaskan secara detail. Terima kasih. Ya, sebenarnya gini, Pak Lobo tiba-tiba bertanya ketika saya sedang menjelaskan kepada Pak Ismail. Oke, saya jelaskan ke Pak Lobo. Semoga Pak Ismail tadi nangkep ya Pak. Pak Ismail poin yang saya mau saya sampaikan. Ayat-ayat yang digunakan oleh Pak Lobo adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang peperangan Pak. Kalau Bapak berkaitan tentang peperangan, betul ayat-ayat tersebut berbicara tentang membunuh. Tapi landasannya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 120 Pak. Yaitu seseorang muslim itu disuruh berperang ketika ada yang menyerang kaum muslimin Pak. Jadi ketika berperang, saya kira nggak cocok Pak. Maaf Pak Ari, nggak cocok. Kenapa? Sesuatu firman Allah yang sudah dikeluarkan, yang sudah diturunkan, itu tidak bisa ditarik Pak. Dalam segala kondisi apapun itu tidak bisa ditarik. Jadi tidak bisa dipilah, oh ini dalam keadaan perang. Oh ini tidak dalam keadaan perang. Berarti kita mengatur Tuhan itu Pak. Karena ayat itu kalau sudah diturunkan oleh Tuhan, tidak bisa lagi Bapak memilah, oh ini buat ini buat ini, buat ini. Nggak bisa Pak. Menurut saya sih, pandangan saya begitu. Nggak tahu Pak Ari. Silakan Pak Ari. Jangankan Al-Quran Pak Lobo. Jangankan Al-Quran. Bapak mau bikin program aja, masuk sebuah program itu ada term and condition kan Pak. Jadi nggak bisa menggunakan Pak, ini berbeda Pak. Yang kita bicara ini ayat firman Tuhan. Yang kita bicara ini ayat, bukan kita bicara komputer. Ini firman Tuhan adalah mutlak Pak. Kalau sudah dikeluarkan oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan mengeluarkan sebuah pernyataan, yaitu firman-Nya, itu dalam segala kondisi Pak terpakai, maupun kondisi tidak perang, kondisi perang itu semua pakai. Karena di sini dia tidak mengatakan dalam kondisi perang loh. Quran surat ini 2:191 dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai loh. Bapak baca baik-baik itu. Saya kan sudah bilang kan di awal-awal tadi yang saya jelaskan kepada Pak Ismail, tidak bisa serta-merta seseorang itu mengambil dalil Al-Quran seenak perutnya. Tadi saya udah jelaskan ke Pak Ismail, Pak Lobo mungkin nggak dengar.
Dengar, saya dengar. Bukan seenak perutnya, Mas Ari. Bukan seenak perutnya, Mas Ari. Tadi kan saya bilang, seenak perutnya. Itu tekstualnya seperti itu, Mas Ari. Itu tekstualnya seperti itu. Disitulah, ya, dengerin dulu Pak Yusuf. Disitulah fungsinya hadis untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah kepada Rasulullah. Yang tahu konteks ayat tersebut adalah Rasulullah. Sehingga setiap kita itu tidak bisa serta-merta seenaknya seenak udal dewe mengartikan Al-Quran tanpa melihat hadis-hadis, Pak. Di hadis-hadis Anda juga sangat banyak, Mas Ari. Di hadis-hadis Anda juga sangat banyak, ya, yang mengajarkan untuk perangi orang. Mas Ari, kenapa Anda kan ya, jadi begini Mas Ari, ini kan Quran Bapak, arti kan apa yang dikatakan ini kan kalau Bapak yakinkan bahwa Quran itu turun secara terperinci, terjaga, ya kan, terperinci itu kan berarti benar-benar sudah diteliti kan secara terperinci dan terjaga. Kenapa kalau Quran ini sempurna, terperinci dan terjaga ya, sempurna, terperinci dan terjaga. Kenapa mesti pakai hadis lagi Pak? Yang itu menurut saya itulah adalah hasil pemikiran manusia, bukan turun langsung dari Allah. Karena apa? Di Quran Bapak tidak mengatakan bahwa harus mempercaya hadis kan? Salah Pak. Tidak ada Pak. Saya tidak pernah ketemu ayat Al-Quran mengatakan harus percaya hadis. Ada. Pak. Coba baca ayatnya. Tampilkan ayatnya. Saya jelaskan. Mas Ari, sebentar. Itu di layar sudah ada hadisnya. Ibu Sofiatul, silakan Ibu Sofiatul bisa dijelaskan itu, Bu. Ya, itu Pak, potongan hadisnya kalau misalnya kita baca secara keseluruhan, itu kan kisah Imam Ali dihadirkan orang-orang zindik yang ditangkap kemudian dibakar oleh Imam Ali. Ya, Bu Sofiatul silakan Bu. Sebentar Mas Ari, gantian Mas Ari. Silakan Bu Sofiatul di ini. Kalau menurut Mas Ari nih Mas, mau kita diskusi aja ya, santai ya. Suaranya kok double ya? Kenapa Bu? Suaranya double nih, sebentar. Suaranya nggak jelas. Tes. Udah jelas belum ya ini Mas Ari? Suara Ibu pelan Bu di saya Bu. Ini udah jelas ini? Sudah. Oke, salam kenal Mas Ari. Salam kenal Bu. Ya, kita santai diskusi aja ya Mas Ari ya. Ya. Ya mau tanya-tanya juga supaya kita bisa dapat pencerahan di sini. Kan kalau biasanya itu di dalam hadis dikatakan barang siapa murtad mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kalau menurut Mas Ari gimana Mas Ari dengan hadis yang seperti ini? Kan kita ada banyak ya dari beberapa hadis yang sahih. Ini benar apa enggak Mas Ari? Mana yang harus kita ikuti nih? Kalau ada hadis seperti ini, kata Rasulullah Anda. Ya, jadi kalau Bu mau nanti jangan memotong di tengah jalan. Ini hadis-hadis yang seperti ini tidak bisa sembarangan orang menggunakan Bu. Misalnya begini, tidak bisa saya sebagai orang awam melihat orang murtad tiba-tiba memancung. Gitu. Ayat-ayat berkaitan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang hukuman itu lebih ke pengadilan agama Bu. Kalau dalam kekhalifahan itu diajukan ke mahkamah agama. Tidak bisa orang per orang melaksanakan setiap hadis yang mereka dengar. Salah satunya bahwa barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah. Seperti itu Bu. Jadi orang per orang itu tidak diberi, pertama orang per orang itu tidak punya hak untuk membunuh orang lain Bu. Karena barang siapa yang membunuh kafir muahad maka tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga Bu, cium baunya aja enggak Bu. Jadi dalam Islam itu tidak bisa seenaknya aja untuk membunuh. Yang kedua, bahwa hadis ini itu panjang Bu. Awalnya adalah cerita tentang Imam Ali dihadirkan kaum zindik. Kaum zindik yang dimaksud adalah orang yang mengatakan Imam Ali adalah Tuhan dan Allah salah memberikan Al-Quran harusnya ke Ali tapi nyasar ke Muhammad.
Nah, orang-orang yang seperti itu, yang dianggap zindik itu dihadirkan kepada Ali, kemudian sama Ali dibakar. Kemudian ada sahabat yang tidak setuju, maka dia bilang bahwa memang barang siapa, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Jadi di konteks hadis ini adalah ketika Imam Ali membakar orang-orang zindik yang mengatakan Ali adalah Tuhan, tapi sahabat yang lain itu tidak setuju dengan hukuman membakar. Itu, Bu. Ya, saya rasa sih itu another occasional ya. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Ismail. Apakah Pak Ismail waktu masih di Muslim pernah mendengar hadis-hadis seperti ini, Pak? Karena waktu kita berdialog, saya tidak terlalu memperhatikan hadis karena saya tahu hadis itu lebih kepada pemikiran manusia. Kedua, hadis itu kan muncul ratusan tahun sesudah Muhammad, ya. Dan ketiga, Al-Quran sendiri sebenarnya itu terdiri dari berbagai macam. Kalau tidak salah, kabar terakhir ada 32 macam Al-Quran, ya, yang memiliki juga beberapa ciri yang berbeda, ya. Dan Al-Quran baru dikanonkan itu setelah kafilah Ottoman, kerajaan Ottoman di Turki itu runtuh, ya, pada tahun 1928 atau 24 kalau tidak salah saya ingat, itu baru Al-Quran disatukan, ya, dan diberlakukan sebagai Al-Quran yang murni. Dan ini mungkin yang belum diketahui oleh banyak orang-orang Muslim, ya, sehingga dengan demikian kita tidak masuk, dan saya tidak mau masuk kepada debat-debat kusir seperti ini. Kita langsung masuk pada inti di dalam kita mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kembali kepada awal, yaitu siapa sih penerima kebenaran yang utama, yaitu Muhammad. Dan Muhammad merupakan pewaris Nabi. Tetapi dari penyelidikan saya, bahwa beliau tidak terbukti sebagai pewaris Nabi yang mewarisi agama Ibrahim. Karena agama Ibrahim, ya, secara sejarah itu kepada Yahudi. Kalau kekristenan tidak disunat, itu jelas ada sejarahnya. Mereka bukan tidak disunat, tetapi lebih memilih kepada sunat hati, bukan kepada sunat jasmani. Dan itu jelas diberlakukan pada zaman awal, pada masa 2-3 bulan setelah Kristus diangkat ke surga. Musyawarah besar di Yerusalem tertulis dalam Kisah Rasul, ya, dan dalam Perjalanan Rasul itu sudah disepakati menjadi ijma dari para rasul, ya, dan itu dianggap karena mereka adalah murid langsung daripada Kristus, maka apa ya keputusan yang dibuat menjadi sah dan dikuduskan di dalam Roh, dan itu kita tahu, ya. Tapi berbeda dengan Islam. Islam jelas mengakui sebagai warisan langsung yang berbeda dan merupakan kelangsungan dari Taurat. Kecuali dia bilang, saya adalah penerus dari Nasrani. Nah, sedangkan ini tidak. Ya. Apalagi dia mengakui langsung dari Ibrahim. Ibrahim dengan jelas. Dan sampai hari ini pun Yahudi itu tetap memberlakukan hukum sunat. Tidak pernah berubah. Ya. Nah, di sini kelihatan bahwa terbukti bahwa pengakuan ini tidak bisa atau dapat diragukan. Nah, itu penyelidikan saya itulah yang membuat saya memilih bahwa ini kebenaran yang diragukan. Kira-kira begitu. Ya. Wah, ini menarik banget nih. Tapi maksud saya begini, tapi boleh saja orang Islam memilih itu enggak? Sebab kita itu agama seperti kita memilih pasangan hidup. Saya melihat itu bahkan lebih dari pasangan hidup. Dengar dulu Mas Hari, seperti pasangan hidup. Seandainya kita pilih pasangan hidup, mungkin orang lain mengira, oh kok memilih pasangan hidup udah bongkok, jelek, hitam, tapi buat kita itu yang tercantik, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, itu pilihan kita. Tetapi kita harus tahu pilihan kita, ini orang Afrika, orang apa jelas. Kita nggak bisa bilang dia orang Afrika, tapi kita bilang dia bukan orang Afrika, dia orang Bali, orang Sunda. Enggak.
Dia harus kita akui orang Afrika. Seperti contoh, Muhammad. Jelas Muhammad tidak pernah disunat. Bahkan keluarga Nabi tidak pernah disunat. Anda bisa buktikan kapan disunatnya. Sedangkan sunat itu membuktikan itu pewaris. Ya, itu tidak bisa terbantahkan. Jadi pertama saya jelaskan bahwa kebenaran yang Bapak sampaikan itu kebenaran subjektif, Pak. Subjektif, bukan subjektif, itu sejarah. Itu sejarah, itu Pak Ari, historis. tunggu dulu Pak Ari. Itu Pak Ismail lagi menjelaskan, tunggu sebentar. Pak Ari diam dulu, biar Pak Ismail jelasin dulu. Saya mengatakan historis, bukan subjektif. Kalau subjektif saya ngarang. Ini historis. Bahwa sunat itu menjadi tanda. Ya. Sedangkan bangsa Quraisy itu di mana bangsa Quraisy pernah disunat? Nggak ada ceritanya. Oke. Coba Anda jelaskan, Quraisy pernah disunat nggak? Oke, gini Pak. Ada nggak Quraisy disunat? Nggak. Jawab dulu. Quraisy ada disunat nggak? Ada, Pak. Siapa? Setelah Rasul jadi Islam itu. Setelah Rasulullah, sebelum Rasulullah pernah disunat nggak? Waduh, kalau masalah begitu Pak, kita harus berbicara terhadap itu historis Pak, itu historis, itu begitu, sejarah. Kita kan berbicara sesuatu hal yang tidak pernah kita temui Pak, itu harus itu sejarah Pak, itu bukan dalil, itu sejarah. Kalau sejarah seperti contoh, saya mau bertanya, Pati Gajah Mada pernah hidup nggak? Itu nggak perlu dalil. Ya, itu harus ada. Loh, itu harus ada. Raja Hayam Wuruk pernah hidup nggak? Yang melihat dan menulis. Tapi Pati Gajah Mada Muslim, Abi Ismail. Bukan maksud saya pernah hidup kan? Ya Abi. Raja Hayam Wuruk kan pernah hidup dan itu nggak perlu didalilkan, gitu toh. Itu sejarah. Jadi kalau sejarah kita nggak bisa perlu mendalilkan, ya. Nah, jadi sejarah membuktikan itu. Dan contoh hukum sunat. Sampai hari ini, yuk ketemu ke Yahudi, itu disunat. Itu sejarah. Nggak perlu dalil. Nah, jadi Quraisy, masalah begini, kita sedang berbicara sesuatu hal yang hidup 1400 tahun yang lalu. Tapi ada sejarahnya, Pak. Mau 2000 tahun ada sejarahnya. Isa pun punya sejarah. Untuk masalah gini, Pak. Ya, contoh Alexander. Raja Alexander seperti yang tertulis dalam Quran itu sejarah bukan? Sejarah kan? Ya. Nah, itu sejarah kan? Apa Anda mau bantah? Nggak bisa. Begini Pak, saya begini. Sejarah untuk masalah tertulis. Sunat menyunat Pak, itu kan pribadi bukan yang pribadi sangat... itu hukum Pak. Hukum itu hukum dari Allah kepada Ibrahim. Itu masalah Muhammad itu nggak pernah disunat, Ari. Nah, kalau misalnya Muhammad itu nggak pernah disunat, Pak, itu hadis itu ada dalam Bible kan, Pak? Bukan. Kalau seandainya di dalam Bible itu tidak. Sekarang begini, orang Yahudi, Ari. Sekarang begini, dengar dulu Mas Hari. Kalau bicara dalam Bible itu Muhammad terkait. Kecuali Muhammad berkata, saya tidak punya urusan dengan Nasrani, saya tidak punya urusan dengan Ibrahim, saya tidak punya urusan dengan Isa. Dia berdiri sendiri. Nah, itu boleh yuk katakan begitu. Tapi kalau ini sekarang, itu selalu terkait dengan Bible. Karena dia bicara Isa itu Nabi ke-24. Gini Pak. Bagaimana yuk katakan tidak terkait? Pak. Bahwa Isa itu disunat itu kan ada dalil yang ayat yang jelas-jelas mengatakan bahwa Isa disunat pada umur 8 hari Pak. Ya, bukan ayat. Itu sejarah. Dan dia melakukan, dia melakukan, ya, tapi dia itu sejarah. Seandainya di dalam Bible itu tidak ada, orang juga akan mempertanyakan Pak. Enggak akan. Musa juga disunat. Kamu gimana sih orang tradisi orang Yahudi? Karena itu tradisi. Kamu tuh Ari. Kita kan disunatkan Pak. Loh, Pak Ari. tradisi. Ari. Pak Ari. Itu tradisi. Ya, Pak Ari. Bisa itu disunat.
Karena kita tahu, karena di dalam Injil itu juga menyatakan bahwa Isa disunat pada umur 8 hari. Begini Pak. Orang Yahudi semua disunat Ari. Yesus itu dari suku Yehuda. Nabimu itu di luar. Nabimu di luar jalur kenabian. Mohon maaf Ari. Dan tidak ada di dalam Quran, di dalam hadis bahwa nabimu disunat. Makanya ada 3 teori. Pada waktu lahir dia sudah sunat. Disunat sama kakeknya Abdul Muthalib, disunat sama Jibril. Kenapa? Karena nggak ada tertulis nabimu disunat, dan nabimu bukan bangsa Yahudi. Gini, gitu loh Ari. Ibu begini, seandainya ya ada cerita dia disunat di sana, tapi contoh itu tidak diikuti oleh Muhammad, sebab ketika dia punya 7 anak, anak lakinya 3, ya itu tidak pernah juga disunat. Kalau dia punya mujizat disunat, maka dia akan sunat anaknya. Pak, itu kan tidak dilakukan. Rasulullah itu baru diutus umur 40 tahun. Apalagi umur 40. Berarti kan dia belum ada kaitannya. Itu Anda sendiri membuktikan bahwa itu batal hukum. Kalau dia mengaku Nabi 25. Itu maksud saya loh. Enggak, ini Pak Bari. Beliau bukan mengaku Nabi umur 25. Yang pertama Bari. Ketika Yesus minta maaf. disunat, Pari, sorry sebentar Pari. Pari, minta maaf sebentar ya Pari. Sebentar. Kamu begini Pari. Kamu jangan tersinggung Pari. Ya, ilmu kamu dibanding Pak Ismail itu jauh banget Pari. Mendingan kamu panggil Ustadz Firanda kamu, Ustadz Firanda suruh masuk ke sini. Karena jauh sekali Pari, umur kamu aja sama Bapak Ismail jauh banget Pari. Kamu nggak bisa ngajarin Bapak Ismail. Bapak Ismail ngajarin kamu benar. Kamu panggil Ustadz Firanda kamu yang jago, suruh masuk di sini. Biar kita berdebat, baru mantep Pari. Ilmu kami minta maaf Pari, saya nggak singgung, jangan tersinggung Pari, jauh Pari. Kita nggak dalam perdebatan, kita dalam perdiskusian. Iya, tapi jauh banget ilmunya Pak. Iya, pincang itu, kayak kamu anak SD lawan yang universitas, beda jauh Pari. Udahlah, mendingan lu panggil yang jago deh masuk di sini deh. Sebentar. Baru bisa berdebat sama Pak Ismail. Pak Lobo itu motong saya tengah jalan. Sebentar, ini Pak Ismail. Kalau misalnya masalah Rasulullah itu disunat apa tidak, pertama kita tidak ada yang tidak ada yang menceritakan kapan beliau itu disunat. Bukan berarti tidak ada yang menceritakan itu beliau tidak disunat. Karena itu masalah pribadi, Pak. Yang kedua, ketika dia memberikan, saya jelaskan. Bukan, saya luruskan nih. Mas Ari, saya luruskan. Ari, tolong diam dulu. Bukan, masalah sunat ini bukan pribadi. Di mute. Gini, masalah sunat itu bukan pribadi. Kalau pribadi itu masalah kesehatan. Jadi mau disunat enggak. Oh karena enggak sehat, jadi mesti disunat. Itu pribadi. Tapi ini sunat, ini hukum. Ya, hukum yang diterapkan oleh Ibrahim, Musa dan semua nabi itu harus terima hukum sunat, tidak boleh tidak, gitu. Sebab itu melanggar perintah Allah kalau tidak disunat. Ya, Musa sendiri ketika lambat disunat, dia hampir mati kalau istrinya tidak menyunatkan anak-anaknya. Jadi hukum sunat ini bukan urusan pribadi. Gue mau disunat, baru gue disunat. Enggak. Itu hukum yang wajib dijalankan. Pak Ismail salah tangkap bahwa ini adalah masalah pribadi, masalah yang istilahnya tuh terlalu dalam. Bukan dalam. Ketika gini, logikanya begini Pak, logikanya gini. Ketika Rasulullah itu memberikan hukum wajib sunat, apakah ada orang yang mewajibkan sunat, dia sendiri nggak disunat? Nggak mungkin Pak. Logikanya itu justru inilah yang sangat keliru kalau Bapak menganggap Rasulullah dengar. Jadi inilah yang perlu justru kita gali kebenarannya. Kita gali kebenarannya justru di situ. Ketika ketemu kejanggalan, kita cari kebenarannya. Kenapa? Kenapa tidak disunat? Ya, kenapa? Sebab memang begini, dengar dulu. Mungkin dia tidak disunat. Dengar dulu, mungkin tidak disunat karena beliau adalah golongan Nasara. Tidak mungkin Pak, karena Rasulullah itu segala sesuatunya bertindak lanjut untuk ditiru Pak. Tidak, ya justru karena dengar dulu, beliau itu tidak disunat, padahal beliau asumsi.
asumsi kebenarannya adalah bahwa Muhammad itu adalah golongan Kristen. Mas Ari, itu dia yang membuat dia tidak disunat. Nah, Mas Ari, tunjukin dalilnya. Mana dalilnya Muhammad disunat? Tunjukin. Muhammad itu segala sesuatunya ditiru tindak lanjut. Ya, tindak tanduknya. Mas Ari, di sini kita bicara fakta, bicara bukti, bukan bicara asumsi. Mas Ari, kita bicara bukan asumsi di sini. Kita bicara fakta. Dalilnya mana? Nabimu disunat mana? Pak Lobo, kan kita nggak punya surat waktu Rasulullah sunat kan belum ada suratnya nih. Jadi kita udah stop aja, nggak bakal selesai perdebatan ini kalau saya rasa ya. Mungkin next day kita ganti yang lebih efisi lebih substansi. Yang lebih cerdas. Abi Ismail, coba. Pada waktu Abi melakukan penyelidikan terhadap Quran ini, aku sangat-sangat tertarik banget. Abi menemukan apa yang menjadi titik balik? Abi berkata ini nggak benar nih. Nah itu aku tertarik. Coba Abi kasih tahu apa yang pertama saya melihat adanya keraguan, ya terlihat bahwa klaim bahwa ini adalah pewaris Nabi yang penutup itu dapat diragukan dan dikesampingkan. Kenapa? Sebab kalau dia ambil dari tradisi Yahudi, dia harus disunat. Tapi kalau dia ambil tradisinya dari kekristenan, dia benar. Kan begitu dong. Nah, jadi itu yang terlihat dari logikanya, ya. Sehingga kita katakan benar. Nah, itu bisa dilihat kenapa. Hal yang kedua yang menguatkan pada waktu masih yaitu yang kedua adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi juga tidak pernah disunat. Anak-anaknya sampai besar tidak pernah disunat. Tidak ada perkara sunat di situ. Ya kalau ada itu harus dirayakan. Ya contoh di Indonesia aja kalau sunat dibuat pengantin sunat, ya Indonesia yang sudah 1.400 tahun nggak dirayakannya dengan sistem itu. Artinya ada perayaan, ada satu hal yang diagungkan karena di dalam Islam sunat itu tidak dirayakan, Pak. Loh, enggak, ini tradisi. Ya itu tradisi. Maksud dalam saya sunat itu tidak dirayakan. Jadi kalau Bapak berasumsi bahwa kayak di Indonesia dengar dulu maksud saya. Dengar dulu, mute dulu. Ari di mute dulu. Maksud saya begini, saya menceritakan bahwa sunat itu sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Gitu maksud saya. Ya, sebenarnya intinya di situ. Tidak bisa disembunyikan, apalagi tidak jelas. Nah, kecuali dia adalah golongan Nasara. Kalau dia golongan Nasara, terlihat di mana penguatannya. Yang kedua ya Bu Ninik, yaitu ketika dia ibadah pada waktu pertama, kiblatnya ke Baitul Muqaddis, yaitu Yerusalem. Nah, ke Yerusalem terlihat di situ. Dan itu pada masa awal. Ya. Jadi kita bisa lihat itu masa awal dia arahnya ke sana. Dan yang ketiga yaitu perkara penguatan ketika dia dikuatkan oleh baik pendeta Bahira waktu masih kecil, baik pendeta Waraka bin Nawfal. Ya. Waduh, seorang pendeta yang menambiskan Nabi Muhammad nih, Abi. Ya, itu kan jelas bahwa itu merupakan satu kelompok. Ya. Dapat kita lihat itu satu kelompok. Tidak mungkin kalau tidak satu kelompok. Ya. Nah, Waraka bin Nawfal yang memberikan kekuatan. Jangan khawatir, anak ponakanku, ya, anak pamanku, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dia diberi penguatan oleh Waraka bin Nawfal. Dan Muhammad menjadi kuat kembali. Nah kita lihat, ya, itu artinya kan selalu merupakan pihak yang bersama. Inilah yang membuat itu yang membuat, Pak. Lah, nubuat tapi kan berdasarkan dari keimanan yang sama, gitu toh. Nggak mungkin nubuat karena Kristen dan Islam itu sama-sama bertuhankan Allah, Pak. Dan Nabi Isa gini, ngawur si Ari ini. Oleh Nabi pada waktu itu Islam kan belum ada, Mas Ari. Islam kan belum ada, belum kesebut. Itu. Itu sudah dinubuatkan. Agama Islam belum ada. Hari ini. Loh, gimana? Jadi ya, itu orang dari masa ke masa. Khadijah menikah dengan Muhammad yang menikahkan berarti pendeta Waraka ya. Bapak buka surat 61 ayat ke-6, Pak. Surat Nggak usah pindah ke situ dulu, Mas Ari. Nggak usah pindah ke situ dulu. Surat ke-61 gini, Mas Ari gini. Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad itu
Gini Mas Ari, ya tadi Pak Ismail menjelaskan itu sangat luar biasa ya. Itu hanya orang yang logika mampet itu yang nggak bisa nangkap ya. Artinya kita kalau misalnya punya masalah sebagai orang Kristen, pasti kita datanginya pendeta. Ya, kalau kita lagi kesusahan, kita lagi ada sesuatu yang membingungkan, pasti kita tidak mungkin, kalau kita orang Kristen, kita tidak mungkin cari ustadz. Kita pasti cari pendeta. Nah, begitu juga orang Islam. Ya, tidak mungkin dia cari pendeta, pasti dia cari ustadz. Nah, Muhammad pada waktu dia kesusahan, kejepit, bahkan dia mau dicekik pada waktu itu, dia carinya di Gua Hira itu. Ya, dia carinya Waroka. Nah, Waroka itu kan seorang pendeta Nasrani. Nah, di sini memang jelas bahwa penjelasannya Pak Ismail ini sangat nalar, sangat logik, sangat logika, dan siapapun tidak bisa membantah itu. Tidak mungkin kalau memang Muhammad itu sudah istilahnya dia memang pendiri satu ajaran baru atau Islam, terus kemudian dia kok larinya ke Waroka, sedangkan Waroka itu kan pendeta, ya seorang pendeta Nasrani. Nah ini penjelasannya memang sangat luar biasa ya. Artinya hanya orang yang ya bodoh dan tolol yang tidak bisa menerima ini. Itu tidak mungkin terbantahkan gitu loh. Kalau misalnya seorang Muslim pasti dia larinya sama ustadz. Seorang Kristen pasti dia larinya sama pendeta. Oke, silakan yang lain mungkin mau tambahkan, silakan. Jadi gini Pak Yusuf, kenapa pendeta yang memberikan pemberitahuan? Karena memang saat itu Islam belum ada dan agama Nasrani itu masih berlaku, Pak. Agama Nasrani itu masih berlaku sampai Islam itu hadir. Jangan salah Pak Ismail. Waraka, pendeta Waraka itu pada saat sebelum Rasulullah diangkat. Artinya kan Mas Ari ngakui bahwa dia Nasrani Muhammad. Tapi katanya expired tadi, Abi. Dia agamanya apa kalau gitu? Waktu itu kayak agamanya apa? Susu kaleng aja expired. Agamanya apa dong kalau gitu Muhammad, kalau waktu dia dinubuatkan sama pendeta, baik pendeta Bahira maupun pendeta itu? Agamanya apa? Kan gitu toh. Iya. Apa agamanya? Betul. Dari penyelidikan saya juga, Abi, ini ternyata coba ini aku mau share screen sebentar ya, Pak. Pak Yusuf, untuk pengetahuan. Silakan. Ini data ya. Jadi penemuan sejarawan, kalau kita lihat inskripsi Arab pertama yang menyebutkan nama Muhammad itu kira-kira baru tahun 691 Masehi. Sebelum itu kita tidak ada referensi sama sekali kepada nama Muhammad. Mungkin nanti Abi bisa jelasin apa ini nama apa gelar. Yang kedua, referensi kata untuk Muslim itu baru ada sekitar tahun 690 Masehi. Sebelumnya hanya digunakan istilah Saracen, Hagarin, Ismailit, Magarie, Muhajirun. Kemudian kata Islam pertama kali tahun 691. Kemudian kata Mekah apalagi? Mekah terlambat sekali, baru tahun 741 dan Mekah itu baru masuk ke peta perdagangan dunia tahun 900 Masehi. Dan kalau kita memang lihat data-data Mekah yang sekarang dibandingkan dengan referensi Quran dan hadis itu nggak cocok, bukan yang di sini sekarang gitu. Kemudian dari penelitian Dan Gibson nih, Abi arkeolog nih ya, 150 tahun pertama semua masjid-masjid tertua Islam itu nggak pernah kiblatnya ke Mekah tapi ke Petra. Ya, jadi nggak ada yang kiblatnya ke Mekah yang sekarang ini, gitu. Itu 150 tahun pertama. Kemudian 200 tahun pertama itu kiblatnya malah bercampur antara Mekah dan Petra. Jadi kiblatnya itu antara dua itu. Baru sekitar
250 tahun kemudian sampai 300 tahun baru semuanya mengarah ke Mekah. Bahkan masjid-masjid di Ethiopia itu nggak mengarah kemana-mana tuh, malah mengarahnya ke selatan. Jadi malah sama sekali nggak mengarah ke Mekah. Nah, kemudian ya ini kalau kita lihat biografi pertama Muhammad baru ada sekitar tahun 83. Nah, ini kritik cendekiawan abad 21 ketika mereka meliti Quran, karena Quran ini seperti kita tahu manuskripnya nggak lengkap, ya. Quran ini hanya berdasarkan Imam Hafs tahun 1924 ya, nanti Abi bisa cerita. Nah, jadi kritik para cendekiawan abad 21 ketika mereka meliti, ternyata 70% isi daripada Quran ini dipinjam dari sumber asing, dan bahkan mereka bisa tahu ini kapan dipinjam dari mana. Jadi mereka meneliti hal itu. Kemudian Islam seperti yang kita ketahui, ini menurut peneliti ya, tidak ada pada abad ke-7, tetapi berkembang selama periode 200 sampai 300 tahun. Kemudian dari penelitian mereka, Al-Quran kemungkinan tidak diturunkan kepada satu orang dalam waktu 22 tahun, tetapi berkembang selama periode 50 sampai 100 tahun. Dan ini saya bisa menunjukkan beberapa peneliti dan penelitinya orang Islam. Ya. Namanya Profesor Dr. Hisham Jaid. Ya, dia meneliti ada ayat-ayat di dalam Quran yang dia menyatakan ini nggak mungkin pada zaman Muhammad. Ini pasti setelah Muhammad ini ada penambahan di situ. Nah, kesimpulannya dari para cendekiawan, kritik ya, ini hanya kritik saja teman-teman, Anda boleh menyelidikinya sendiri. Sejarah Islam itu setidaknya ada pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan kisah-kisah yang sebelumnya, ini kemungkinan kita nggak tahu ini. Gitu, karena peninggalan arkeologinya nggak ada. Kemudian Quran tertua itu baru ada 150 tahun setelah kematian Muhammad. Manuskrip Quran sekarang yang tertua. Jadi ya kita tidak tahu. Ini kritik para cendekiawan dari hasil arkeologi dan penelitian mereka tentang Islam dan Quran. Mungkin Abi bisa jelasin lebih lanjut. Ya, terima kasih. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ibu itu hampir seluruhnya benar. Saya katakan demikian karena itu sudah diselidiki oleh cendekiawan secara historis dan juga secara arkeologi. Jadi itu tidak keliru. Bahkan sudah diketemukan hari-hari ini ada 32 macam Al-Quran di dunia, ya, yang memiliki bahasa yang berbeda, ada lagu al-lafal yang sedikit berbeda dan juga memiliki arti yang berbeda, sehingga mana yang menjadi Quran yang paling asli itu mesti jadi perdebatan yang panjang, ya, sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan seperti itu. Dan yang kedua, saya membaca misalnya yang disarikan dari Ar-Rakyah Al-Maktum, karya yang ditulis sejarawan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri serta Al-Bidayah wan Nihaya, ya, karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Katsir, ya, yang terkenal, itu Nabi Muhammad atau Muhammad itu dipanggil oleh istrinya itu bukan Muhammad tapi Abul Qasim, ya. Apakah itu dia punya nama sebenarnya, ya, Abul Qasim, ya? Nanti para generasi milenial itu perlu menyelidiki lebih lanjut, ya. Saya mendorong tadi seperti ada satu bapak mengatakan, mari generasi milenial gali lebih jauh. Sehingga dengan demikian kita mampu menjelaskan kepada orang lain dengan objektif, dengan baik, ya, sehingga mereka terbuka akal budinya, terbuka hatinya. Dan kita bisa melihat, kita hanya berupaya sekuat-kuatnya. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dan ini akan membuat gerakan yang luar biasa. Ini kalau semua generasi milenial melihat hal ini, wah, ini akan goncang generasi milenial yang ada pada setiap suku bangsa, ya. Karena kebenaran-kebenaran ini akan diungkapkan semua. Dulu nggak ada internet, nggak ada apa, ya. Ada orang berangkat di Mesir boleh ngomong sepuasnya di satu tempat, ya orang nggak bisa ngecek. Sekarang tinggal pakai jempol bisa ngecek, ya. Ngaku-ngaku kuliah di mana gitu ya Abi ya, ternyata kita cek nggak ada nih kuliah di situ, ngaku-ngaku. Ilmu-ilmu yang ada di sana bisa ketahuan, jadi tidak ada yang bisa tersembunyi, ya.
Nah, itulah yang perlu kita gali, ini yang perlu kita sajikan kepada masyarakat umum, ya. Dan kita tentu berdoa berharap bahwa mereka mengalami jamahan tapi dengan penuh ilmu, begitu, ya. Dan mereka juga disusupkan ilmu yang baik, ya. Sehingga dengan demikian mereka melihat daripada silsilah sejarah, ya. Nah, inilah yang saya bagikan kepada teman-teman sahabat muda, ya, baik yang dari mereka yang berasal seberang tadi masuk Kristen, dan mereka perlu diisi hal-hal yang pas, ya, sehingga mereka juga dilatih dan dilengkapi sehingga lebih canggih lagi, ya. Dan juga saya juga melatih bagi mereka Kristen pemula, sebab mereka tuh Kristen keturunan, mereka juga tidak mengerti bagaimana sejarah kekristenan yang benar. Nah, inilah tugas kita semua dalam pencerahan, pencerdasan kalau menurut Pak Yusuf, yang cerdas, yang smart, ya, sehingga kita betul-betul memberikan sajian yang baik dan berilmu. Baik, kira-kira. Betul. Aku ada satu screen lagi yang tadi berkaitan dengan yang Abi sampaikan. Ini sudah diteliti nih, Abi. Ini namanya Correction in the Early Quran Manuscripts. Jadi ini adalah disertasi Dr. Daniel Brubaker ketika dia sudah mensurvei sekitar 10.000 manuskrip Quran. Ternyata dia menyimpulkan ada ratusan penambahan kata-kata yang dimasukkan, ada kata-kata yang dihapus, ditulis ulang. Jadi kan perkamen mahal ya, dari kulit dari kulit binatang itu mahal, itu dihapus dan ditimpa yang namanya palimpsest, ya. Nah, ada sekitar 800 kasus dan ini merubah konteks dan arti dari kalimat tersebut. Dan ini pembetulan ini ternyata Quran ini mengalami koreksi sampai sekitar 200 tahun atau sampai abad ke-9. Jadi sarjana barat itu sekarang menyimpulkan memang ini berkembang. Dan kalau kita lihat dari Quran Birmingham, itu memang banyak sekali penambahan kata Allah. Jadi tadinya nggak ada, ditambahin, kelihatan disisipkan kata Allah di dalam manuskrip tersebut. Nah ini kalau kita lihat Quran ya, Abi. Kan tadi ada, sekarang kita menemukan mungkin 37 versi Quran yang berbeda. Saya tunjukkan aja contoh-contohnya. Abi bisa bahasa Arab ya? Enggak begitu. Saya nggak ahli, jangan. Oh ya, saya pikir ini. Dimarahi, ya. Betul. Ini kita tunjukin aja nih, Abi, Quran Hafs dan versi Kalun. Ini ternyata ada kata-kata yang berbeda di situ. Betul. Ini mengubah arti. Ya. Ini saya tampilkan beberapa aja nih, Pak Yusuf. Ada ratusan sebenarnya. Ya, ini dari Al-Baqarah 184. Versi Hafs dan versi Ibn Amar berbeda. Ini versi Hafs dan versi Wars berbeda lagi. Ya, dan beberapa ini memang merubah arti dan makna di situ, ya. Ini versi Hafs dan versi Al-Basi. Jadi banyak sekali, ya. Ini ada ratusan ini, ya. Ini mungkin saya akan keluarkan videonya 1 sampai 3 hari lagi, ya. Jadi kita akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Nah, ini banyak sekali, ya, versi-versi Quran yang berbeda dan kita akan menunjukkan perbedaannya dari manuskrip. Dari ini Quran yang sekarang. Jadi ini Quran resmi, ya. Quran resmi yang beredar sekarang di seluruh dunia dan memang 90% menggunakan versi Imam Hafs, tetapi ada belahan dunia lainnya yang menggunakan versi-versi bacaan yang berbeda. Jadi generasi muda ini memang harus bisa mulai cerdas, kita bisa mulai menerima kritik, begitu juga dengan generasi Kristen harus cerdas. Jadi kita harus tahu manuskrip Alkitab kita dan bagaimana Alkitab kita ini terbentuk. Jadi tapi begini juga, Abi, saya punya teman juga Kristen yang mengatakan bahwa dia juga mungkin Bu Sofi. Iya. Siapa ini? Saya mau bertanya dulu, Bu. Dari mana silakan. Ibu bisa meyakini yang Ibu tunjukkan adalah manuskrip asli, sedangkan manuskrip yang asli itu sudah dibakar di zaman Khalifah Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan mengkhawatirkan manuskrip yang terpotong-potong itu digunakan kembali dan menyangkal Al-Quran yang sudah disusun dengan rapi. Jadi begini ceritanya, Bu. Al-Quran kamu nggak usah cerita sama saya. Saya sudah bikin 4 seri sejarah kamu punya manuskrip. Jadi kamu nggak usah cerita, saya sudah tahu. Enggak, saya tanya dulu sama Ibu. Kalau Ibu udah tahu, Al-Quran itu dibuat di zamannya Khalifah Utsman atau di Khalifah Umar, Bu? Menurut kamu? Saya tanya Ibu.
Katanya Ibu tahu. Ya, saya kasih tahu kamu ya. Pertama kali pengumpulan Al-Qur'an adalah di zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, tetapi walaupun demikian, pengumpulan ini tetap diragukan. Itu yang disebut dengan Mushaf Hafsah. Kemudian Mushaf Hafsah ini dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kamu bisa lihat di video saya bagaimana sejarah Quran. Ini aku kasih kamu sharing ya, kalau kamu pengen tahu sejarah Quranmu. Dan sekarang kamu tidak punya Quran versi Utsman. Ya, ini lihat nih. Jadi Quranmu itu dikumpulkan pada waktu zaman Abu Bakar dulu nih pertama. Ya, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib juga sudah menyusun Qurannya, tetapi nggak diterima. Ya, yang diterima adalah Abu Bakar yang disebut dengan Mushaf Hafsah. Jadi kalian itu punya sekitar, aku kasih kamu mushaf primer ya. Mushaf yang dipegang Hafsah ini dibakar, dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kemudian kodifikasi kedua adalah oleh Utsman bin Affan, ya, yang menyuruh Said bin Thabit untuk mengumpulkan kalian punya manuskrip. Tetapi ini pun dihancurkan. Ini aku singkat aja ya. Ini mushaf primer nih yang pada waktu itu dipegang. Ya, ini ada mushafnya Hafsah, mushafnya Aisyah dan sebagainya. Ini semua udah nggak ada nih. Kalian udah nggak punya ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada waktu Utsman bin Affan itu kan dia kirim kopian tuh. Dia udah menyatukan. Kamu tahu nggak pada waktu zaman Utsman bin Affan itu berapa huruf Arabik yang digunakan? Berapa huruf Arab pada waktu itu? Yang disalin dari suhufnya Hafsah ini. Maksudnya huruf Arab, maksudnya yang mana, Bu? Huruf Arab kan sekarang ada 28 konsonan ya? Ya, pada waktu zaman Nabimu ada berapa konsonannya? Kamu tahu nggak sejarah perkembangan huruf dan tulisanmu itu? Begini. Dia nggak tahu. Aku tadi baru. Detail saya tidak tahu. Enggak, gini. Oh, nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, gini Ari, sebentar Ari. Sebentar, Ari, sebentar. Pada zaman dahulu, Al-Quran itu memang tidak ada harokat, tidak ada. Ya. Harokatnya yang menemukan siapa? Sekitar 200 tahun kemudian kalau nggak salah. Pada zaman siapa? Ya pada zaman, pokoknya sekitar, saya kurang tahu pasti karena itu sekitar 200 tahun kemudian lah, Bu. Ya, memang ya berarti kamu awal-awal itu Al-Quran tidak ada harokat dan titik-titik yang seperti sekarang kayak ba dan nun, itu betul. Kamu tahu nggak ada berapa ayat yang benar? Kamu tahu nggak ada berapa ayat yang hilang dari Quranmu yang sekarang ini? Tidak ada yang hilang, Bu. Masa? Tidak ada yang hilang. Kalau saya katakan banyak, kalau saya katakan 70% dari Quranmu yang sekarang hilang, itu keliru. Kok bisa keliru? Ini yang nulis orang Islam loh. Ya, orang Islam bisa. Sebentar. Kamu sebentar Ari. Kamu belum mendengar penjelasan saya. Kamu belum mendengar penjelasan saya. Mengapa kamu bisa katakan keliru? Kamu sudah pernah belajar seperti saya belajar belum? Bu, Al-Quran itu sudah terjaga sama Allah. Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Ari, kamu tahu kitab Mabani, Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran? Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Kamu tahu Abdul Ar-Razzaq? Tapi saya belum pernah baca. Oke, berarti kamu enggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu jangan ngomong, ya, menyalahkan aku dulu. Karena kita kan akademis nih, di channelnya Pak Yusuf kan nggak mau debat kusir dong, ya nggak? Kamu harus menunjukkan data seperti aku menunjukkan data. Klaimku adalah setelah aku meneliti, ya, setelah aku mempelajari, ya, Quran kamu sekarang itu kehilangan 70% dari aslinya. Sebagai contoh aja, aku tanya, pada waktu zaman Muhammad, berapa ayat ada di Quran Al-Ahzab? Kurang apa? Surah Al-Ahzab ada berapa ayat pada waktu zaman Muhammad? Yang saya tahu. Hari nggak tahu lah. Hari nggak tahu. Ya, yang saya tahu adalah ilmunya belum nyampe. Ilmunya belum nyampe. Ya, Quran yang sekarang itu memang Quran yang sudah dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Bahkan sebelum Utsman bin Affan membukukan seperti yang sekarang itu, memang pas zamannya Abu Bakar Umar, ayat-ayatnya itu memang kayak misalnya surat Al-Ikhlas itu bukan ayat Al-Ikhlas, tapi surat Kulhu. Kemudian ada beberapa surat yang tidak sama namanya dengan namanya sekarang. Itu baru dinamakan seperti yang sekarang itu sejak zamannya Utsman bin Affan.
Enggak, dari laporan hadis ya, dari sumber-sumber sejarah Islamu mengatakan surah Al-Ahzab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah, ya sekitar 200 ayat lebih. Sekarang Quran surah Al-Ahzab ada berapa ayat, Ari? Surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat ada berapa ayat? Yang sekarang itu surat Al-Ahzab ada 73 ayat. Kok lama banget? Katanya Quran dihafal oleh kami jutaan. Sebentar, kamu hafal Quran nggak, Ri? Saya tidak hafal Quran sebanyak 30 juz, Bu. Saya jujur. Nah, Pak Yusuf, saya aneh loh. Setiap kali saya berdialog dengan muslim, mereka selalu mengatakan, Kak, jutaan orang muslim menghafal Quran. Tapi setiap saya tanya, kamu hafal enggak? Mereka mengatakan enggak. Ya, teori ngeles, Bu. Teori ngeles. Ya. Tidak. Saya katakan ya teman-teman ya, bukti Anda menghafal itu bukan berarti Quran itu adalah firman-Nya Allah. Karena saya bisa menghafal satu kaset CD Mariah Carey dan semua lagunya saya hafal. Dan saya hafal lagu-lagu Whitney Houston dengan Golden Song, saya hafal semua. Saya hafal lagu-lagunya Elvis Presley. Tidak membuktikan bahwa lagu-lagu itu berasal daripada Allah. Nah, sekarang, oke, saya kasih yang gampang aja deh. Ya, kalau kamu nggak tahu sejarah, nanti kamu bisa belajar di promo dikit nih Pak Yusuf, di Al-Hayat Indonesia, kamu belajar mulai kodifikasi bagaimana Quranmu tersusun, sejarah perkembangan tulisan dan bahasa, bagaimana sejarahnya bahasa Arab itu ada, sampai Quran kamu yang sekarang, dan itu saya kasih kamu lengkap dan gratis, kamu tinggal nonton. Ya, dan kamu bisa cek sendiri semua sumber-sumber yang aku tunjukkan. Nah, inilah yang kita mau lakukan, yaitu kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia, supaya mereka itu punya intelektual yang lebih tinggi. Jadi tidak semua informasi itu ketika diterima loss gitu loh. Ya, ini kebanyakan nah ini salahnya pendidikan Indonesia. Ya, saya mohon maaf ya kepada Menteri Pendidikan. Mereka itu diajar menghafal dan didiktekan. Padahal kalau kita lihat penghafalan itu merupakan cara berpikir otak yang paling rendah. Jadi kalau kita itu belajar dengan cara dihafal dan didiktekan, ya, saya kasih tahu teman-teman, itu menunjukkan taraf berpikir yang paling lower. Sebentar, saya ada apa namanya? Ada ini penting nih untuk generasi muda nih. Mumpung kita bicara generasi muda ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak dulu mungkin SD ya, kalau suruh gambar pemandangan, gambarnya itu pasti dua gunung. Ya, tengah-tengahnya ada sungai dan pinggirnya sawah, ada matahari di tengah-tengahnya. Dan itu satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena didiktekan. Betul nggak sih, teman-teman? Betul, saya ngalami itu. Iya, satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena otak Bu Sofi kita tahu itu aja Bu Sofi. Iya, karena otak itu pendidikan yang nggak bagus. Makanya kenapa Finlandia ini punya pendidikan yang bagus? Kenapa? Karena otaknya diaktifkan untuk berpikir. Ya, saya bagi share sebentar nih untuk generasi muda. Tadi Abi itu sudah bagus banget tuh. Generasi muda itu harus cerdas. Ya, ini sekarang kita lihat ya. Itu saya suka sekali tuh satu visi sama Sofiatul. Amin. Ini lihat ini. Ini adalah kemampuan berpikir dari tingkat yang paling rendah ke paling tinggi. Yang pertama adalah hafalan. Ya, menghafal dengan didiktekan. Ini merupakan kemampuan berpikir paling rendah karena berarti otak kita tidak aktif. Ya. Yang kedua, bukan hanya kamu sekedar menghafal, kamu mengerti apa yang kamu baca. Itu tingkat berpikir lebih lanjut. Kemudian kamu applying, kamu tahu. Kemudian kamu bisa analyzing. Jadi dari yang kamu baca, ini Abi ini tingkatnya kayaknya udah creating nih ya. Jadi bukan hanya kita membaca, kita membaca Alkitab, ya. Bukan hanya muslim ya yang saya ini. Karena mereka punya sistem begini loh. Asal aku menghafal ayat-ayat Quran walaupun nggak tahu artinya aku udah dapat pahala. Kan gitu ya, Kak? Makanya ketika saya tanya teman-teman saya, kamu doa dalam bahasa Arab? Iya, ngerti artinya? Enggak. Jadi teman-teman yang kemudian dia setelah keluar dari Islam, dia bilang, ngapain gue dulu doa-doa, gue ngerti artinya aja kagak, katanya gitu. Tapi gue doa juga. Begitu aku tahu artinya, loh kok beda sama yang aku mau doakan gitu. Karena dia nggak tahu artinya. Nah, taraf yang paling enggak ya, teman-teman, Anda generasi muda milenial Indonesia, saya berharap Anda bisa sampai taraf evaluating. Artinya begini, ketika ada informasi masuk lewat media, ya sekarang ini dunia digital luar biasa, ya.
Ketika ada informasi masuk lewat media, Anda itu tidak cuman ini loh teman-teman, cuman telan mentah-mentah ya, tanpa disaring. Anda harus sampai taraf mengevaluasi apa informasi yang Anda terima. Kalau creating ini artinya Anda menciptakan satu ide baru, nggak usah sampai sini lah. Paling nggak Indonesia sampai sini evaluasi. Kenapa? Ketika kita mendengar media, ini saya bicara mengenai channel-channel TV yang besar ya, TV One, Metro TV. Pada waktu saya mendengar berita Israel itu mengebom Gaza, itu yang disiarkan di TV One. Ini adalah satu data atau satu informasi. Waktu itu yang dikatakan, wah ini Israel mengebom ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban. Saya sebagai ibu-ibu gitu kan, saya ngaco juga nih, gila gitu kan, Israel kok sejahat itu gitu. Tapi ketika saya cek and recheck beritanya yang sebenarnya, ternyata nggak begitu teman-teman. Ya, ternyata Israel itu membalas serangan Gaza yang mulai duluan gitu loh. Nah, saya bilang, wah ini nggak betul nih. Artinya apa? Memang TV Indonesia itu menyiarkan berita, saya nggak tahu motivasinya apa. Ya, tetapi kita tidak boleh sebagai orang yang bisa berpikir sampai tahap evaluasi, teman-teman. Kita harus menganalisa informasi yang kita terima nih. Nah, itu saya bilang salah satu contohnya. Ya, silakan. Saya tambahkan misalnya sedikit bocoran. Kan orang Indonesia banyak baca surat Yasin. Kalau ada apa-apa surat Yasin. Tahu, selidikilah kitab Yasin. Itu sebenarnya kitab Yasin itu menceritakan tentang kisah penginjilan Rasul Paulus. Betul. Yasin 14. Iya. Jadi tapi mereka nggak ngerti ya, Bi. Nah, kalau mereka nggak ngerti. Jadi sebenarnya intinya dimasukkan itu pada waktu itu, mereka menganggap sebenarnya penginjilan lah yang terpenting. Jadi kalau mati tanpa diinjili, ya itu akan masuk neraka. Kira-kira begitu pengertiannya. Jadi Yasin itu perlu dibacakan. Iya. Intinya penginjilan. Jadi seperti kita, bagaimana orang mati tanpa diinjili, kan begitu toh? Nah, kita perlu menginjili sebelum dia mati, kan kira-kira begitu. Betul. Cara itu demikian. Betul. Disuruh baca saja tanpa memahami arti dan makna sesungguhnya. Iya, jadi Pak Ismail. Pak Ismail, silakan. Bentar. Apa kita perlu ganti teman diskusi lagi nih supaya mungkin ada yang lebih ini. Ngomong udah ganti 11. Aja Pak. Ganti Pak. Iya. Sama Sofiatul aja nih. Abi perlu istirahat kayaknya capek. Pak Yusuf udah capek. Ya, sebentar. Mungkin